Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang masuk Islam pertama, atau asabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas saat menentang ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah jitu. Sa'ad adalah keturunan bangsawan kaya raya dari kabilah Bani Zuhro. Sa'ad lahir dari wanita yang sangat cantik dan cerdik bernama Hamnah binti Sofyan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini selalu menunjukkan kasih sayang kepada ibunya. Meskipun pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak suka dengan ibunya yang masih menyembah berhala. Sa'ad dibesarkan di Mekah dan tumbuh menjadi pemuda yang sangat cerdas, berprinsip kuat dan pemberani. Perawakannya tidak terlalu tinggi, namun mempunyai badan yang tegap dan potongan rambut yang pendek. Waktu pertama tahun kenabian, Abu Bakar mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui seseorang. Abu Bakar pun berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, maukah kamu ikut denganku untuk menemui seseorang?" Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjawab, "Siapakah itu orangnya? Apakah aku mengenalnya?" Abu Bakar pun menjawab, "Ya, akan kupastikan kamu akan sangat menyukainya." Akhirnya dengan sangat penasaran, Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengikuti Abu Bakar. Sesampainya di tempat yang dituju, ternyata mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Dan benar saja Sa'ad bin Abi Waqqas pun sangat menyukainya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah saudara dari ibunya Aminah. Dan Nabi Muhammad pun memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sebutan paman. Walaupun umur mereka tidak terlalu jauh jaraknya. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ketemu Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Muhammad, apa kabar kamu?" "Baik paman, paman sendiri apa kabar?" "Seperti yang kau lihat, aku sangat baik sekali." Abu Bakar pun menyela dalam pembicaraan tersebut. "Dengarkanlah wahai Sa'ad bahwa Muhammad ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul dan menyebarkan agama Islam." Mendengar perkataan Abu Bakar tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mengangguk saja, karena kata hati kecilnya mengatakan bahwa Muhammad memang layak untuk diangkat menjadi Rasul. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun bertanya kepada Muhammad, "Benarkah wahai itu Muhammad?" "Benar sekali wahai pamanku, aku adalah utusan Allah. Maukah kau menjadi pengikutku dan masuk agama Islam?" Sa'ad bin Abi Waqqas pun kembali berkata, "Baiklah, aku bersedia." Abu Bakar dan Nabi Muhammad pun saling pandang dan saling lempar senyum. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sa'ad termasuk orang ketiga yang masuk Islam dari kalangan para sahabat. Sa'ad pun bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa saja yang sudah masuk Islam?" "Siti Khadijah, saya sendiri, dan yang ketiga adalah dirimu. Dan sebaiknya kamu merahasiakan dulu keislamanmu untuk menjaga serangan dari kaum kafir Quraisy." Namun tetap saja keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas nyampai juga ke telinga ibundanya. Ibundanya pun bertanya kepada Sa'ad,
Wahai Sa'ad, benarkah kamu sudah masuk Islam? Benar sekali Bunda, saya sudah masuk Islam. Semoga ibu dapat menerima saya dengan baik. Namun tentu saja ibunya sangat tidak menyetujuinya. Sangat marah sekali karena anaknya sudah menyembah Tuhan selain berhala. Dan ibundanya pun mengancam, "Aku tidak akan makan dan minum sebelum kau meninggalkan agama Muhammad. Biarlah ibumu ini mati kelaparan." Sa'ad pun menjawab, "Ibu, jangan lakukan itu. Aku sangat menyayangi ibu melebihi apapun di dunia ini." Ibundanya pun berkata lagi, "Tidak, kau sudah berubah semenjak kau bergaul dengan Muhammad." Ternyata benar ibundanya itu tidak main-main. Dia benar-benar tidak makan dan minum. Dan satu hari pun berlalu, Hamnah pun benar-benar tidak makan makanan yang disajikan oleh Sa'ad. Tubuhnya sangat lemas dan wajahnya sangat pucat. Sa'ad pun melihat kondisi ibunya sangat merasa bersalah. "Wahai ibuku, aku sangat mencintaimu. Namun kecintaanku terhadap Allah dan Rasul-Nya melebihi di atas semua itu. Dan demi Allah, jika ibunda menyuruhku meninggalkan Islam, dengan cara apapun, aku pun tidak akan meninggalkan Islam." Wahai anakku Sa'ad, engkau sangat tega sekali. Kemana Sa'adku yang dulu yang taat kepada ibunya? 2 dan 3 hari kemudian, ibunda Sa'ad pun tetap mogok makan. Wajahnya tampak letih dan kepayahan. Sa'ad pun terus berpikir bagaimana caranya agar ibunya itu menyerah. Sa'ad pun berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, walaupun ibu punya 7 nyawa dan nyawa ibu satu persatu keluar, agar aku meninggalkan Islam, maka aku akan tetap memeluk agama Islam dan tidak akan meninggalkannya. Sekarang terserah ibu mau makan atau tidak." Mendengar perkataan Sa'ad yang begitu tegas dan sedikit mengancam, ibunda saat ini pun sadar bahwa Sa'ad tidak main-main dengan ucapannya. Dan berkata dalam hatinya, "Aduh, kayaknya saat ini benar-benar teguh imannya. Aku akan sangat sia-sia jika mogok makan minum terus." Karena Sa'ad lebih memilih Allah dan Rasul-Nya. Setelah peristiwa tersebut, akhirnya ibunda Sa'ad pun mau makan dan minum. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 dan 15 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku dan tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan ketika melaksanakan sholat, Rasulullah menuju tempat yang sangat terpencil agar tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Namun tetap aja ada yang melihatnya ketika melakukan sholat tersebut. Kaum musyrikin ini sangat mencaci maki dan menyerangnya ketika sholat. Karena merasa diserang terus saat sholat, Sa'ad Abi Waqqas pun ketika selesai sholat balik menyerangnya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas membalasnya, akhirnya ada salah seorang dari mereka yang terluka. Itulah pertama kalinya orang musyrikin ada yang terluka.
Setelah kejadian tersebut, Rasulullah pun menasihati kepada semuanya agar sabar dalam menghadapi kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan Rasulullah dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 10 yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Setelah beberapa tahun menahan dari serangan kaum musyrikin, barulah boleh melakukan perlawanan secara fisik melalui peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang sangat berani dan berpengalaman. Sa'ad selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai peperangan. Sa'ad mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doa. Panahnya ketika dalam berperang bisa dipastikan tepat sasaran. Sa'ad dikenal dengan mustajab ad-dakwah, atau orang yang selalu dikabulkan doanya, karena tingkat keimanannya yang sangat tinggi. Dan Sa'ad itu adalah seorang yang zuhud, yaitu hanya cinta akhirat dan tidak cinta dunia. Keistimewaan Sa'ad lainnya adalah dapat melihat laki-laki berpakaian putih, yaitu malaikat Jibril dan Mikail yang berada di samping kanan dan kiri Nabi Muhammad ketika sedang berperang melawan kaum musyrikin. Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas pun diangkat menjadi gubernur di wilayah Kufah, Irak. Sa'ad pun membangun Kufah dan menerapkan hukum Islam di daerah tersebut. Sa'ad juga memimpin pasukan Islam untuk menghancurkan pasukan Sasaniyah pada Perang Qadisiyah. Di akhir jabatannya pun Sa'ad tetap bersemangat dalam berperang walaupun kondisinya sedang sakit. Sa'ad meninggal di pangkuan anaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal saat berusia 88 tahun di masa kekhalifahan era Muawiyah. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi, yaitu tempat pemakaman para syuhada. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.